semuanya, kami dari kelompok 4 akan menayangkan video tentang proses pembedahan charger untuk memenuhi tugas metode kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohana Teresya. Saya Rifin Jaya Simatupang. Saya Cindy Sigurian. Saya Gratin Nisa. Saya Rafael Kanisani. Selamat menyaksikan videonya. Kapasitor elektrolit ini adalah kapasitor yang menggunakan lapisan oksidasi sebagai dieelektrik. Kapasitor ini berbentuk tabung dan memiliki polaritas positif dan negatif. Karakteristik kapasitor elektrolit yaitu yang pertama terpolarisasi. Yang kedua menggunakan bahan dieelektrik yang dibentuk secara elektrokimia. Yang ketiga kapasitasnya bisa berkisaran dari 0,47 mikrofarad hingga 1 farad. Yang keempat adalah menggunakan isolator berupa cairan elektrolit yang dibungkus aluminium. Jadi kapasitor elektrolit dibungkus oleh aluminium dan juga memiliki polaritas positif dan negatif di dalamnya. Nah, dalam pemasangannya itu yang harus diperhatikan adalah pemasangannya harus dilakukan dengan hati-hati karena memiliki polaritas positif dan negatif. Jika pemasangan kondensator elektrolit terbalik, maka dapat meledak. Kondensator elektrolit ini digunakan dalam banyak bidang elektronika daya, terutama untuk fungsi penyaringan dan penyimpanan energi. Karakteristiknya berubah drastis dengan frekuensi, suhu, dan waktu penuaan. Kapasitor elektrolit adalah salah satu komponen yang masa pakainya memiliki pengaruh terbesar pada keandalan sistem kelistrikan. Kapasitor elektronik digunakan dalam banyak bidang elektronika dan penggunaan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penyimpanan energi, yaitu pencadangan data dan perlindungan sistem. Yang kedua adalah koreksi faktor daya. Yang ketiga adalah pengaturan tegangan, keluaran catu daya mode saklek. Yang keempat adalah penyaringan input dan output konverter statis. Yang kelima adalah menyalakan motor listrik. Nah, yang di bagian sini yang seperti ada warna merah, warna hitam ini itu disebut adalah resistor. Resistor itu merupakan salah satu komponen elektronika yang mempunyai sifat dapat menghambat arus listrik, termasuk komponen pasif karena tidak memerlukan arus listrik agar dapat berfungsi. Komponen ini dibuat dari bahan karbon dan keramik serta memiliki bentuk tabungnya, sama seperti kapasitor elektronik yang tadi. Nah, Pak, di sini ada namanya kapasitor keramik. Kapasitor keramik itu adalah kapasitor bernilai tetap yang bahan keramiknya bertindak sebagai dieelektrik. Kapasitor ini dibuat dari 2 atau lebih lapisan keramik dan lapisan logam yang berfungsi sebagai elektroda. Jenis dari kapasitor keramik ini adalah kapasitor bernilai tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dieelektrik. Kapasitor ini dibentuk dari 2 atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai elektroda. Komposisi bahan keramik menentukan perilaku listrik. Nah, fungsi dari kapasitor keramik ini yaitu menyimpan energi pada sebuah medan listrik. Yang kedua, menyimpan energi listrik pada periode tertentu. Yang ketiga, menghambat arus DC. Yang keempat, media penghubung atau pemutus dalam rangkaian amplifier. Yang kelima, sebagai konduktor. Yang keenam, sebagai filter pada rangkaian power supply. Yang ketujuh, sebagai penghubung arus DC. Yang terakhir, membangkitkan frekuensi. Cara kerja dari kapasitor keramik ini yaitu maka arus akan mengalir pada plat logam. Arus listrik tidak bisa mengalir dengan bebas karena terdapat lapisan isolator yang menyekat kedua kaki terminal. Aliran arus listrik hanya akan tersimpan dan terakumulasi pada 2 kaki elektropodanya saja. Nilai kapasitansi atau kemampuan sebuah kapasitor dalam menyimpan muatan listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas penampang plat dan jarak kedua kaki terminal elektropoda yang dimilikinya. Muatan listrik yang bisa tertampung di dalamnya akan semakin tinggi jika plat penampang logam yang digunakan semakin luas. Sebaliknya, jika jarak antar elektropoda semakin kecil, maka semakin besar juga energi listrik potensial yang bisa ditampung oleh alat tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu fuse
Sekring kotak adalah komponen kelistrikan yang berisi sekring untuk memutuskan arus listrik berlebih. Fuse box berfungsi untuk melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan dan kebakaran. Cara kerjanya, fuse box memutuskan arus listrik jika terjadi hubungan singkat akibat arus berlebih. Fuse akan terputus atau biasanya dengan melelehkan kawat di dalamnya. Selanjutnya adalah induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Induktor juga disebut kumparan, choke, atau reaktor. Cara kerja induktor terdiri dari kawat terisolasi yang dililit menjadi kumparan. Saat arus listrik mengalir melalui induktor akan menghasilkan medan magnet. Perubahan arus listrik dalam induktor akan menghasilkan tegangan balik yang disebut induktansi. Induktansi diukur dalam satuan Henry atau H. Kegunaan induktor digunakan dalam rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah. Induktor digunakan dalam konverter DC untuk mengatur arus dan tegangan. Induktor digunakan dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian yang berikatan dengan frekuensi radio. Selanjutnya saya akan membawakan materi trafo. Trafo itu merupakan variasi atau kesalahan pengejaan dari trapo. Trafo adalah singkatan dari transformator dalam bahasa Indonesia. Transformator adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau AC dari suatu tingkat ke tingkat lainnya. Mereka bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetiknya. Fungsi utama trafo yaitu yang pertama untuk menaikkan tegangan, yang artinya itu trafo digunakan untuk menaikkan tegangan listrik dari pembangkit listrik agar dapat ditransmisikan jarak jauh dengan efisien. Yang kedua itu menurunkan tegangan. Trafo juga digunakan untuk menurunkan tegangan listrik ke tingkat yang aman dan sesuai untuk digunakan di rumah-rumah, gedung-gedung, dan industri. Jenis-jenis trafo yaitu yang pertama itu trafo daya, digunakan dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Yang kedua itu trafo distribusi, yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik dari jaringan distribusi ke tingkat tegangan yang lebih rendah untuk konsumen. Yang ketiga itu trafo isolasi, digunakan untuk mengisolasi peralatan listrik dari sumber listrik untuk keamanan. Yang keempat itu trafo instrumen, digunakan untuk mengukur tegangan dan arus listrik yang tinggi. Trafo digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain yaitu yang pertama, sistem tenaga listrik. Trafo sangat penting dalam pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Yang kedua itu elektronik. Trafo digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, dan komputer. Dan yang terakhir itu industri. Trafo digunakan dalam berbagai proses industri seperti pengelasan dan pemanasan induksi.